Oke, kita lanjutkan terkait manajemen proyek. Oke, tujuan dari manajemen proyek itu harapannya materi dapat menjelaskan pengertian elemen dan jejaring manajemen proyek, kemudian bagaimana menjelaskan penjadwalan aktivitas, menjelaskan perhitungan waktu proyek, dan juga probabilitas waktu proyek, dan juga trade off antara waktu dan biaya. Apa sih irisannya? Ya, kita mau optimalkan waktu ataupun biaya, itu kita akan bahas. Nah, kita masuk dari sisi pengertian manajemen proyek. Manajemen proyek menggambarkan suatu komitmen sumber daya untuk melakukan suatu aktivitas yang penting pada jangka waktu yang relatif singkat, di mana setelah selesai manajemen akan dibubarkan. Nah, salah satu penggunaan jaringan yang paling populer adalah analisis proyek. Proyek-proyek tersebut misalkan proyek konstruksi suatu bangunan, pembuatan obat-obatan, pemasangan sebuah komputer yang dilakukan sebagai jaringan. Nah, teknik jaringan yang digunakan ini adalah dikenal dengan metode CPM, yaitu Critical Path Method, yaitu metode garis edar kritis, Project Evaluation and Review Technique, atau teknik evaluasi dalam pengajian proyek. Nah, apa saja sih elemennya? Elemen dari sisi manajemen proyek pertama adalah yang paling penting adalah membernya, yaitu anggotanya, ya dari individu dari berbagai departemen dalam sebuah organisasi, atau konsultan di luar organisasi berdasarkan kemampuan atau keahlian dari pengalaman yang dia miliki terkait proyek tersebut. Jadi ada member-membernya dulu yang mendukung proyek tersebut. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan elemen kedua adalah perencanaannya. Pernyataan pekerjaan merupakan format deskripsi yang tertulis mengenai tujuan pekerjaan dan batas waktu pelaksanaan proyek. Ya, elemen-elemennya adalah tujuan proyek, mengidentifikasi aktivitas, menetapkan hubungan, mendahului dan membuat estimasi waktu, serta membandingkan tujuan dengan jadwal proyek itu sendiri. Dan yang keempat, yang tiga ya, yaitu pengendalian proyek. Memastikan bahwa seluruh aktivitas telah diidentifikasi dan dicakup, serta memastikan bahwa aktivitas dilakukan sesuai dengan urutan yang seharusnya. Nah, gimana sih jaringan proyek? Nah, itu kita menggunakan ada metode Gantt chart. Gantt itu nama penemunya ya. Jadi dia membuat Gantt chart. Ini kalau saya yakin mahasiswa sudah sering mengenal ya tabulasi seperti ini. Jadi ada aktivitasnya, ada timeline waktunya yang ditandai dengan chart. Nah, itu disebut Gantt chart. Jadi teknik manajemen tradisional untuk penjadwalan dan perencanaan proyek kecil dengan relatif sedikit aktivitas dan hubungannya mendahului. Jadi ada urutan-urutan, ada milestone-nya. Jadi start 1 pertama mendesain, kedua mendirikan fondasi, ketiga memesan material. Jadi nggak langsung memesan material di awal, nanti sayang waktunya dan timingnya nggak tepat. Bangun rumahnya, terus di situ paralel milih cat, milih karpet, pekerjaan selesai gitu. Nah, itulah termasuk membuat Gantt chart. Jadi lebih strategis dalam melakukan planning proyek tersebut. Kemudian ada CPM tadi adalah satu jaringan CPM terdiri dari cabang-cabang dan simpulan-simpulan yang menggambarkan aktivitas satu proyek, dan simpul melambangkan awal dan akhir satu jaringan. Ya, jadi ada irisan. Nggak mungkin dia membangun rumah kalau belum dapat dana. Nah, bagaimana mau dana kalau desainnya belum dibuat, gitu kan? Jadi ada critical point yang dilewati, ada predecessor, ada langkah-langkah sebelumnya harus dilakukan. Gitu. Nah, jaringan ini terdiri dari 3 aktivitas yang menyebabkan kejadian setiap kejadian. Tujuannya adalah untuk membantu perencanaan dulu, ya. Jadi ada planning dulu, nggak langsung eksekusi, ya. Jadi lebih terapi dan terstruktur. Nah, selain itu ditambahkan juga waktunya, durasinya 2 bulan, 1 bulan, 6 bulan, sehingga dapat gambaran secara utuh. Nah, juga ada detail terkait aktivitas yang sifatnya bersamaan, yaitu contoh pembangunan rumah sering mencakup beberapa aktivitas. Nah, seperti ini ya. Ini kita simulasikan kalian sebagai
developer bangun rumah, nah itu ada step-stepnya, mana yang bisa digabungkan dalam waktu sekaligus, mana ada yang paralel, ada juga yang serial, harus dulu baru ini. Nggak mungkin kita ngecat kalau belum membangun ada tembok juga kita beli kalau belum ada pembelian material catnya dan sebagainya ya. Nah yang istilahnya adalah critical path atau garis edar kritis. Nah, dalam jaringan bangunan rumah yang lebih sederhana ya, terdapat garis edar tunggal selama 9 bulan seperti ini ya. Jadi ada jalur-jalurnya, ada waktu-waktunya. Ya, jadi aktivitas 1, 2, 3, 4, 6, 7, ya, 5 itu ada di bawahnya, dan seterusnya. Ya, jadi ada penjauhan aktivitas, 3 jenis waktu yang perlu digunakan dalam port tadi. Jadi ada perkiraan waktu yang optimis, dan juga perkiraan yang paling mungkin, dan lagi waktu pesimis. Ya, jadi semua itu bisa dibuat standarnya, ya, dengan waktu perkiraan optimis, pesimis, maupun optimis, gitu kan. Kita kuliah idealnya S1 4 tahun, itu kan idealnya, ya kan, optimisnya. Tapi kalau bicara ini kan lewat 6 bulan, begitu kan. Ada kita pakai inilah, dia aktivis, sibuk, jadi menjadi 4 tahun, gitu kan, mungkin 5 tahun. Gitu. Kalau 3 tahun kayaknya S1, kecuali dia benar-benar jenius. Nah. Ya, itu ada rumusnya, jadi sehingga lebih relevan kalian sebagai manajemen operasional melakukan estimasi waktu proyek. Jadi seorang investor ataupun seorang direkturnya lebih kebayang, kalian layak nih sebagai manajer operasional bisa memberikan breakdown dengan konsep-konsep yang ada terkait dengan manajemen proyek ini. Ada terkait dengan early activity start time, menunjukkan start paling awal suatu kegiatan mulai, ya, ES ini. Ada early activity finish time, menunjukkan saat paling awal selesai suatu kegiatan, gitu kan. Kemudian ada latest activity start time, menunjukkan paling lambat suatu kegiatan harus dimulai. Jadi paling akhir ngapain, finishing contoh, dan paling lambat dan kegiatan selesai. Jadi ada batas akhirnya. Nah, biar kebayang kita coba kasih contoh ya. Dalam rangka memperoleh air bersih dan mengurangi pencemaran lingkungan, perusahaan tekstil Wanara merencanakan untuk memasang instalasi pengolahan air water. Nah, kalian sebagai manajer operasionalnya diminta nih ada proyek nih pembuatan ini nih. Nah, kalian sebagai manajer operasional harus membuat timeline-nya biar stakeholder, ownernya, atasan kalian, customer-nya itu puas. Dibuat gambaran. Nah, kalian sebagai manajer operasional buat gambaran gini. Nah, buat kegiatannya apa saja. Berarti kan harus mengidentifikasi kegiatannya. Ada 6 di sini, ada perancangan sistem, pembuatan saluran air, fondasi, mesin, instalasi listrik, dan pemasangan pipa. Kegiatan pendahuluan, kalau perancangan sistem di awal jadi strip. Nah, untuk yang pembuatan saluran air dia harus dirancang dulu. Yang C juga sama, D juga sama. Yang untuk instalasi listrik dia hanya butuh yang C, fondasi dulu baru bisa instalasi listrik. Dia nggak perlu dengan mesin, dia nggak perlu dengan saluran air. IPA dia terkait dengan B dan E, harus ada saluran air dan instalasi listrik. Ini adalah kegiatan ya. Nah, ini per hari, tadi kan ada optimis, ada yang pesimisnya. Jadi dibuat pahit-pahitnya lah, ini ada pesimis, pahit-pahitnya berapa sih? Sampai 8 ya. Pemasangan mesin dan juga finishing startup ya. Ini ada ininya. Nah, jadi orang lebih relevan. Soalnya sebagai manajer operasi terkait dengan project management, kalian udah bisa mengestimasi waktu, dan itu nggak tebak-tebak bawa magis. 6 bulan deh, tapi dibuat pendetailannya. Nah, ini sebagai manajer operasi kalian bisa buat proposal seperti ini gitu. Saya yakin yang sudah membuat proposal udah harus terbiasa dengan hal ini ya. Dan di sini juga lebih realistis, ada pendekatan yang standarnya, ada juga yang pesimisnya. Pahit-pahitnya orang masang ini berapa hari sih gitu kan, udah kebangetan deh kalau dia lewat berapa hari gitu. Nah, itu dibuat juga. Nah, terus ditambahkan dengan hitungan secara tadi early start, early finish ya, latest start, early finish, kapan itu terakhir dikerjakan. Nah, ini namanya CPM tadi,
path, critical path. Nah, ini critical path, gambaran critical path ya. Secara besar kan ini bagiannya ini A2, 3, 4 sama 5 tuh paralel ya, bisa berbarengan 6-nya dan seterusnya. Nah, kita membuat kerjaan ini gitu. Tinggal tergantung konteksnya. Ini contoh pembuatan pipa air gitu kan. Nah, kita buat tabulasinya seperti ini. Nah, kita harus bisa membuat sehingga dalam memilih proyek itu lebih realistis. Oh benar nih, karena di sisi planningnya kalian selesai clear, di sisi waktunya ini belum pakai pendekatan biaya ya, hanya baru kegiatan prosesnya aja yang kita mengidentifikasi. Nah, tapi nanti ilmu ini kalian terapkan ketika di kantor kalian sebagai manajer operasi, ada proyek ini, kalian buat timeline seperti ini, lebih detail, lebih teoritis juga dan realistis, sehingga ilmu kalian berpakai di perusahaan ya. Tapi ilmu dipakai dijelaskan tapi nggak diamalkan, nggak dimanfaatkan, sayang ya. Jadi ilmu nggak bermanfaat. Lalu udah saya jelaskan ada metode Gantt, critical path dan sebagainya sebagai kalian memanage sebuah proyek di dalam manajer operasi. Ini ada tugas, nanti kita bisa lihat ya. Oke, dari saya itu dulu terkait dengan manajemen proyek.